malam, saudara. Saudara, malam ini kami akan kembali menyoroti tentang banjir yang melanda sejumlah wilayah di tanah air. Dari Ambon hingga ke utara Pulau Jawa, Tuban, air berusak ratusan rumah warga. Dari penyidikan kasus pemerasan pajak yang tengah ditangani KPK, akhirnya Asep Hendro, pengusaha yang sempat tertangkap oleh KPK, akhirnya buka suara. Apakah benar ia menyuap petugas pajak? Kami akan hadirkan informasi untuk Anda. Saya Glory Oyong. Dan saya Wara Windrati, inilah Kompas Malam selengkapnya. Saudara, warga di 6 desa yang luluh lantak pasca banjir bandang kini mulai berbenah. Ratusan rumah yang diterjang banjir sebagian besar rusak berat. Sementara rumah lainnya mengalami rusak ringan, yakni dipenuhi lumpur dan material yang terbawa saat banjir bandang. Itu tadi laporan dari Kika Madana beberapa saat yang lalu, beberapa jam yang lalu. Dan saudara, tidak hanya di Lamongan, sejumlah daerah lain di Jawa Timur juga terendam banjir akibat luapan Sungai Bengawan Solo. Di Ngawi, seorang bocah tewas terseret arus, sementara di Tuban banjir memutus akses masuk ke 4 desa di kawasan ini. Kita ke kasus suap, Saudara. Komisi Pemberantasan Korupsi terus mengusut aset milik tersangka kasus suap dana bantuan sosial Kota Bandung, Toto Hutagalung. Siang tadi KPK mendatangi rumah yang diduga milik Toto, tetapi rumah itu ternyata sudah berpindah kepemilikan. Saudara, setelah banyaknya kasus penyelewengan dan kong kali kong pembayaran pajak, kini kita kembali disuguhi aksi pemerasan yang dilakukan oleh pegawai dinas pajak. Bagi KPK, ini merupakan kasus pemerasan pertama yang diusut. Kasus-kasus ini menunjukkan ada yang salah praktik dalam perpajakan di negeri ini. Dan minimnya pengetahuan wajib pajak pula tentang seluk-beluk pembayaran membuka celah bagi pegawai dinas pajak yang nakal untuk beraksi. Pelaku usaha kecil dan menengah pun kerap menjadi sasaran. Informasi lainnya, saudara, tersangka kecelakaan maut mobil Nissan Juke di Tol Purbalenyi, Bandung, Jawa Barat resmi ditahan di Polres Bandung petang tadi. Pihak kepolisian yang pasti harus dipertahankan terus nih, jangan sampai kecolongan lagi ya, Bro. Betul. Nah, saudara, kita ke informasi selanjutnya. Pembatasan jatah BBM jenis solar di semua stasiun pengisian bahan bakar umum yang ada di Kabupaten Jember, Jawa Timur menyebabkan antrean panjang kendaraan terjadi di sejumlah SPBU. Para sopir rela mengantri hingga berjam-jam agar mendapatkan solar yang mulai langka sejak beberapa hari terakhir. Kelangkaan solar juga terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia sejak seminggu yang lalu. Ini berkaitan dengan kebijakan pemangkasan solar bersubsidi hingga 8%. Namun di Purbalingga, Jawa Tengah, saudara, seorang oknum kepolisian justru diduga menimbun BBM ilegal dan mengoplosnya dari rumah mantan Kasat Reskrim Polres Purbalingga ini. Polisi menyita 3 drum solar dan 35 drum oli bekas. 11 tersangka kasus penyerangan Lapas Cebongan Sleman, Yogyakarta akan segera diadili di Pengadilan Militer Yogyakarta. Kompas Malam akan segera hadir dengan informasi lengkapnya.